Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman mazida wa ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushul Salasah yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita telah menyelesaikan bab yang berkaitan dengan a'dhamu ma nahallahu anhu asyrik. Sebesar-besarnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan masalah kesyirikan. Dan sudah kita ketahui bahwa amalan ini amalan yang demikian besar larangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksudkan dengan larangan itu adalah ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, di saat yang sama dia pun melakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kesyirikan, dan sudah dijelaskan secara rinci oleh Syekh Al-Ma'ali Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam penjelasan beliau tentang ucapan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ma'asyiral muslimin ibadallah, kita akan baca risalah yang keempat yang juga masih berkaitan dengan masalah tauhidullah. Senantiasa saya ingatkan di majelis ini khususnya bahwa pembahasan usul salasah hampir sebagiannya adalah berkaitan masalah tauhidullah dan lawannya kesyirikan, mesti. Dan tidak bosan-bosannya senantiasa diingatkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kita semuanya sudah mengetahui secara fakta bahwa beliau adalah ulama yang berhasil membangun dakwah tauhid, dakwah sunnah, mengembalikan perkara ini kepada tracknya, sehingga dakwah beliau demikian berkah. Walaupun kita semuanya tahu bahwa musuh-musuh dakwah berupaya untuk menjauhkan umat dari apa yang telah beliau serukan. Dan pada dasarnya seruan beliau bukan perkara yang baru. Karena beliau mengikuti jejak dan risalahnya para ulama terdahulu, khususnya apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, sampai kemudian terus dinapaktilas oleh beliau. Dan janji Allah demikian ditepati. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Memberikan kedudukan kepada Syekh Muhammad dan anak cucunya serta para pendukung dakwahnya. Walaupun kita mengetahui pahit getir dari dakwah beliau. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala membuat satu risalah tentang kisah hidup Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Antum semua harus baca itu. Agar kita tidak salah di dalam memahami dakwah. Dan beliau menetapkan bahwa inilah dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, begitu. Tidak ada pada diri beliau untuk membangun dakwah dengan dakwah wahabi, apalagi membuat mazhab terbaru, misalkan mazhab, tidak. Inilah
makar dari musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah, memposisikan beliau seakan-akan beliau adalah membangun mazhab baru. Bahkan dengan sangat-sangat kejinya melakukan tuduhan kepada beliau, rahimahullah ta'ala. Nah, perlu untuk kita baca tentang risalah beliau dengan cara seperti itu. Sebelum kita melanjutkan, kita insya Allah besok hari itu yang saya tahu hari Arafah, ya. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama. Al-Imam Al-Faqih fi hadal asr, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Seorang yang faqih yang ada di abad ini, karya tulisnya yang demikian luar biasa. Beliau berpendapat bahwa ada perbedaan matlab. Nah, ada perbedaan matlab, artinya ya terbit matahari dan tenggelamnya itu masing-masing negeri kadang-kala berbeda. Ada yang sama dan ada yang beda. Sehingga beliau memfatwakan bolehnya berpuasa sesuai atau katakanlah melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha sesuai dengan wilayahnya masing-masing, negeri masing-masing. Seperti di negeri kita ini, sekarang ini tanggal 7 Zulhijjah. Sehingga besok itu tanggal 8 Zulhijjah dan hari Sabtunya tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga ada sebagian mereka melakukan puasanya di hari Sabtu. Maka bagi mereka yang mengikuti katakanlah fatwa beliau tidak mengapa. Artinya kita juga harus berlapang dada dengan kondisi seperti itu. Karena memang ada bimbingan para ulama. Dan di sisi lain ada juga yang menyatakan bahwa yang namanya Arafah itu hanya di satu negeri. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Bahwa yang namanya satu tempat namanya Arafah fi biladin wahid, kata beliau. Hanya di satu negeri, yaitu di Saudi. Tidak di berbagai negara, nggak ada. Misalkan Indonesia ada Arafah, nggak ada. Yang ada mungkin toko ya, toko Arafah gitu. Arafahnya ada di sana. Dan Arafah itu ma'ruf kalau di sana ada wukuf, ya kan? Al-Hajjul Arafah. Haji itu di Arafah. Kapan itu terjadi? Ketika wukuf. Makanya orang yang lagi sakit, yang masih bisa dibawa, masih di rumah sakit yang masih didorong itu dengan dengan tempat tidurnya dimasukkan ke Arafah. Sebab yang namanya Arafah itu kan terbatas waktu tempatnya, terbatas. Tidak semua orang yang ada di Mekah itu ada di Arafah. Begitu. Maka segera dikirimkan ke sana. Yang penting walaupun ada di pinggir batas tetap ya di situ, maka karena hajinya di situ. Nah, Al-Hajjul Arafah. Mereka yang sedang wukuf di Arafah, di luar Arafah, maka melaksanakan sholat saum sunnah. Itu yang dimaksud. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Dan juga para ulama yang lebih, beliau bukan orang yang pertama berpendapat seperti itu. Sehingga orang yang berpuasa itu mengikuti mengikuti ketika terjadi wukuf di Arafah. Adapun idnya, maka silakan idnya bersama kaum muslimin. Yang namanya puasa, berpuasalah kalian bersama orang yang berpuasa. Yauma yasumun nas. Berbuka yauma yafturun nas. Berbukalah dengan orang-orang yang berbuka itu pada saat Idul Fitri. Dan pada hari di mana manusia menyembelih, begitu kan. Nah, sehingga dengan landasan hadis ini tidak ada penentangan kita kepada ulatul umur. Saum urusan pribadi kita, sedangkan yang namanya Id adalah amalan yang sifatnya bersama kaum muslimin. Kita tahu di sini kita Idul Adhanya hari Ahad. Masya Allah. Iya, kita bersama kaum muslimin, bersama pemerintah. Adapun puasa, maka urusannya adalah urusan yang sudah satu tempatnya yang ma'ruf. Ini opini dari pribadi saya dan juga saya mengikuti pendapat dari para ulama seperti itu. Allah alam. Jadi bagi mereka yang mau besok mau saum,
silahkan. Saumnya Sabtu, karena itu tanggal 9 Zulhijjah menurut waktu kalender di Indonesia. Ya mau, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kita dalam masalah Id bersama kaum muslimin semuanya. Maka ketika Idul Adha, saya pun tetap mengikuti apa yang menjadi ketetapan pemerintah di hari Ahad. Demikian apa yang banyak disampaikan oleh para asatidzah kita, hafizahumullah taala, dan juga para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan baca bab berikutnya tentang Risalah Ar-Rabi'ah. Risalah yang keempat. Al-usulu thalatha allati tajibu ma'rifatuha. 3 prinsip yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Prinsip yang pertama, ma'rifatullah. Kembali diulang, sebenarnya ini pernah disampaikan di awal. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatun dinul Islam bila dilati. Di sini dijelaskan kembali agar orang paham dan memakai sigotnya tanya jawab. Syekh memakai caranya adalah tanya jawab. Tanya jawab seperti ini perkara yang istilahnya menjadikan orang perhatian, dan itu torekohnya Nabi kita alaihi wassalam. Kalau kita melihat hadis-hadis dari Nabi kita alaihi wassalam, ada perkara-perkara yang sering ditanyakan. Seperti dalam ketika beliau dari hadis Mu'ad bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah dibonceng oleh Nabi kita, oleh Nabi Muhammad SAW di atas keledai. Kemudian beliau berkata, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Ini dia pertanyaan. Kata para ulama, tujuannya beliau menanya seperti ini agar siap ketika disampaikan ilmu. Agar siap disampaikan ilmu, begitu. Nggak apa-apa, Pak. Tidak, nggak apa-apa, nggak mengganggu. Agar siap disampaikan. Maka kata Syekh, faidza qila lak, apabila ditanyakan kepadamu, dikatakan kepada ma hiyal usulus tsalasah allati tajibu ma'rifat. Apa 3 perkara yang wajib untuk diketahui oleh kita semuanya? Fakul, maka katakanlah. Jadi seakan-akan ini sebuah dialog. Orang menyebutnya dialog imajiner lah, terserah. Yang jelas, semacam kalau kita membaca seperti ada orang tanya jawab, kita senang membacanya. Pikiran kita, apa ini? Ada kesiapan buat kita untuk menerima ini. Apabila dikatakan kepadamu, atau ditanyakan kepadamu, apa 3 prinsip yang wajib diketahui oleh kita semua? Maka katakanlah ma'rifatul abdi rabb. Seorang hamba mengetahui tentang Rabb, tentang agamanya dan tentang Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ibadallah, kata Syekh Fauzan ketika menjelaskan tentang potongan kalimat ini, kata-kata al-usul jamak dari asal, yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya prinsip-prinsip yang lain. Dibangun di atasnya perkara-perkara yang lain. Bahasa sederhananya, bahasa ringkasnya kayak pondasi. Ketika seseorang membangun sebuah pondasi, atau katakanlah membuat sebuah pondasi, tujuannya apa? Tujuannya di atas pondasi itu akan dibangun bangunan. Apa? Silakan. Mau bangunan 2 lantai, mau bangunan 5 lantai, yang di atasnya apakah bangunannya itu terbuat dari beton, atau terbuat dari kayu, terbuat dari bambu, mesti ada sakanya, bahasa kitanya. Ada asalnya, ada pondasinya. Inilah ma'asyarul muslimin ibadallah yang kata beliau, ma yubna alaihi. Apa-apa yang dibangun yang selainnya. Dia bangun pondasi. Seperti masjid ini masih ada pondasinya. Yakin.
Ada pondasinya. Kalau nggak ada pondasinya, itu namanya bangunan yang nunggu runtuh. Lo nggak ada pondasinya, pasti setiap bangunan yang akan dibangun di atasnya apa saja, maka di sana ada pondasinya. Barakallahu fikum. Adapun cabang al-furu' ya, yang apa-apa yang dibangun dari sesuatu yang sudah ada padanya. Sehingga bangunan-bangunan ada temboknya, ada kusennya, ada ya katakanlah atap dan lain sebagainya, ada tiang-tiangnya. Itulah yang dikatakan furu. Adapun yang namanya pondasi, maka dibangun. Nah, kembali kepada perkara yang sedang kita bacakan, bahwa yang namanya pondasi dalam Islam itu, dalam prinsip dalam Islam itu, 3 perkara yang harus kita ketahui, yaitu kita harus mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, tentang hakikat agama ini, dan juga tentang nabinya. Harus mengenal, wajib, tidak boleh tidak, aksioma, tidak bisa diwakili. Saya cukup diwakili sama ustadz sajalah atau sama ulama untuk mengenal Allah. Nggak bisa, kita harus tahu masing-masing kita. Kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada orang akan meraba-raba. Orang akan mereka-reka. Terjadinya penyimpangan orang-orang terdahulu yang diberitakan oleh para ulama di kitab-kitab mereka senantiasa berawal dari tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama ini, dan juga tidak mengenal Nabi. Khususnya dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian mengatakan sesuatu tentang Allah dari apa yang kalian tidak ketahui. Munculnya akidah hululiyah. Apa akidah hululiyah? Menyatakan bahwa Allah itu bersama makhluknya. Manunggaling Gusti Kaul. Ya. Wahdatul wujud. Itu dari ketidaktahuan mereka di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisanya, iya. Mereka menganggap bahwa Allah itu tidak di langit. Allah ada di mana-mana. Itu ma'ruf di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Itu berawal dari apa? Dari tidak mengenal. Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia fis sama, di langit. Ayat-ayat Al-Quran menyatakan seperti itu. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah, Rabb. Yang maha tinggi. Tinggi itu di mana? Di atas. Fis sama. Summa stawa 'alal arsy. Di mana arsy? Di langit. Tinggi. Dan juga dari amal yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika memerdekakan budak Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ditanya budak perempuannya. Karena Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami merasa berdosa karena nampek. Jengkel, manusia biasa. Jengkel. Dia punya budak perempuan yang mengembalakan kambing-kambingnya. Kalau sore pulang dihitung. Ada berapa? Ada 500 lengkap berarti. Ada berapa? Nah, 1 dihitung-hitung kurang 2. Mana? Alay. Ternyata ima tersesat atau dimakan serigala. Perjaya beli bener ya. Pak. Tampar. Dikamplang gitu. Dia merasa berdosa. Maka kemudian dibawa kepada Nabi sebagai kafarahnya bahwa dia akan memerdekakan budak ini. Dibawa, panggil. Bawa kepada Rasulullah SAW. Nah, sebelum dimerdekakan bawa dulu. Tanya, Aina Allah? Itu pertanyaannya. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam Sahih. Aina Allah? Di mana Allah? Maka budak itu menyatakan fis sama, di langit.
Siapakah aku? Anta Rasulullah, bahkan cuma hanya isyarat saja. Engkau, artinya engkau adalah orang yang diutus dari langit. Budak. Istilahnya status sosial yang paling rendah pada masa itu sudah paham bahwa Allah di langit. Maka kata Rasulullah SAW, bebaskan dia karena dia seorang mukminah. Kata para ulama, ini menjadi kaidah syar'iyah. Kaidah harus diyakini bahwa Allah di langit. Syubhat muncul, tapi kan banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al mu'minin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'ana. Bagaimana itu? Allah bersama orang yang bersabar, bersama orang yang bertakwa, bersama orang yang beriman, bahkan Allah bersama kita. Bahkan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ini gimana? Maka jawabannya adalah kebersamaan Allah itu bukan dari zatnya, tapi kebersamaan ini dari ilmu dan kekuasaannya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Lebih dekat dari urat leher kita. Tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti dengan, tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Maka orang yang menyatakan bahwa Allah ada di mana-mana sangat mengerikan. Allah ada di tempat-tempat yang kotor. Allah bersama orang-orang yang jelek. Allah bersama orang-orang yang nista. Na'udzubillah. Subhanallah amma yasifun. Dari dulu sejak para nabi sudah mengingatkan Allah besar. Dari mana kita tahu bahwa nabi telah mengingatkan para nabi terdahulu? Lihat kisah Fir'aun. Yang menyuruh Haman, insinyurnya, bangunkan satu bangunan yang tinggi. Yang barangkali aku bisa melihat Rabbnya Musa, katanya. Melihat Tuhannya Musa. Berarti Nabi Musa saat itu telah menjelaskan kepada Fir'aun bahwa Allah fis-sama, Allah di langit. Oleh karena Allah di langit, kedudukannya, maka di mana atau saat seperti apa kita berdoa kepada Allah? Rafa'a yadain itu maksudnya apa? Mengangkat kedua tangan. Mengangkat itu kemana? Ke bawah atau ke atas? Rafa'a yadain. Saya kadang-kala heran. Orang yang setiap harinya menyatakan bahwa Allah ada di mana, Allah tidak di langit. Tapi ketika berdoa, dia ke atas. Dari mana tahu? Dari gambar-gambarnya. Di baliho-baliho, oh sedang berdoa ke... Loh, katanya Allahnya di langit, tidak di langit. Tapi kenapa kamu berdoa ke... Alasannya apa? Makomnya doa itu ya ke atas. Ketika ini keliru dan salah, maka yang muncul adalah sebuah keyakinan bahwa Allah bisa menyatu dengan hambanya atau dengan makhluknya. Dan ini sangat dahsyat kerusakan. Ketika muncul sebuah pemahaman yang dikatakan torekot sufiyah, yang mereka berupaya untuk menampilkan diri bahwa mereka itu bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka membuat aturan main sendiri. Yang pertama adalah tingkatan syariat. Yang kedua tingkatan ma'rifat. Dan yang ketiga tingkatan hakikat. Kan sering itu, hakikat, ini agama hakikat. Nah, tingkatan syariat adalah ketika seseorang terikat dengan syariat-syariat agama ini. Puasa, sholat, menyembelih kurban, dan lain sebagainya, haji. Itu syariat. Maka orang-orang terikat dengan syariat. Ketika seseorang ingin lebih, levelnya naik, makomnya beda, maka dia menjalin sebuah suluk. Lelaku-lelaku tertentu, amalan-amalan tertentu, ibadah-ibadah tertentu. Dengan mengamalkan suluk-suluk tadi, maka naik tingkatnya menjadi ma'rifat.
Naik tingkatnya menjadi ma'rifat. Kalau sudah tingkatannya ma'rifat, mulai lepasin amalan-amalan syariat. Sholatnya sudah tidak lagi di masjid. Nah, yang di masjid itu untuk orang-orang yang terikat syariat. Sedangkan yang sudah ma'rifat beda. Sehingga mereka mengetahui adanya ahli ma'rifat di suatu negeri atau suatu daerah. Itu dikarenakan kesamaan keyakinan pada ahli ma'rifat tadi. Istilahnya, orang-orang yang sudah punya pada kedudukan, sudah makomnya ma'rifat, itu tembus pandang. Oh, sudah tembus pandang, bisa menerawang. Oh, di Cirebon ini ada sekian banyak ahli ma'rifat. Oh, la ya'rifu wali illa wali, katanya. Tidak kenal wali kecuali wali. Akhirnya mereka inilah yang sering menyampaikan prinsip-prinsip ma'rifat seperti itu. Mereka sudah terikat, sudah tidak beda makomnya, beda dan lain sebagainya. Tidak lagi sholat berjamaah. Selesai? Belum, itu belum pada puncaknya. Maka puncaknya adalah ketika mereka menjalani sebuah suluk yang sampai pada tingkat hakikat. Sholatnya, ibadahnya udah baik. Kadangkala di pinggir kali. Menjentul bertahun-tahun di pinggir kali. Jadi auliaullah, Sunan Kalijaga. Karena jaga kali itu kan. Sejarahnya memang begitu. Sholat tidak. Ibadah tidak. Diyakini betul. Loh, dia udah nggak sholat lagi. Kenapa? Sholat itu untuk tingkatan syariat. Yang ini sudah beda. Tingkatannya sudah mau udah ma'rifah. Udah lepas. Sampai pada kemudian mencapai amalan tertentu, kedudukannya menjadi hakikat. Dan kalau sudah pada hakikat, lepas semua prinsip-prinsip syariat. Kenapa? Karena hakikatnya dia sudah menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan wahdatul wujud, menyatu wujudnya. Dengan siapa? Dengan Allah. Lah, kalau sudah menyatu dengan Allah, ngapain sholat? Ngapain puasa? Ngapain untuk amal-amal seperti itu? Itu amal-amal orang-orang recehan. Sedangkan kamu kedudukannya sudah sampai pada tingkat hakikat. Tokohnya dulu yang namanya Abu Yazid Al-Bustami sampai membuka syair. Tolabtullah sitina sana, faida ana huwa. Aku sudah mencari-cari Allah sampai 60 tahun. Berupaya untuk mencari Allah, faida ana huwa. Tiba-tiba ternyata Allah adalah dia. Kenapa? Karena sudah menyatu. Ini disebabkan karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Tidak tahu bahwa Allah bersama. Sehingga ketika dia meyakini bahwa tidak mengenal Allah. Dan tahunya Allah itu ada di mana-mana. Sehingga orang ini berkeyakinan Allah bisa menyatu dengan seorang hamba. Dibawakan ayat-ayatnya. Ada ayat-ayat Al-Quranul Karim dicerita seperti itu. Atau tentang wali dari wali-wali Allah. Apa tentang hadis? Man adani waliyan faqad anta adantuhu fil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguhnya Allah telah mengumumkan perang terhadapnya. Nah, dibacakan, teruskan hadis-hadis itu. Sesungguhnya ketika dia memegang, maka sungguhnya apa? Allah yang pada dasarnya memang seperti. Sampai terus seperti itu. Hadis-hadisnya memang ada. Tapi bukan dengan cara amal-amal seperti itu. Masyaallah muslimin ibadallah. Inilah pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikenalkan Allah itu siapa. Dan kita tidak dalam keadaan mengenal Allah itu sebagaimana orang-orang yang mendahulukan akal dan perasaan di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita dan juga para Nabi terdahulu itu tidak di dalam berdalam-dalaman di dalam mengenalkan Allah. Kenapa? Seorang hamba itu sudah yakin bahwa Allah itu ada. Maka mencukupkan buat kita
Sehingga para nabi seruannya bukan ini Allah terus diketahui dengan begini. Sampai ada sebuah buku, Perjalanan Mencari Tuhan. Kalau antum baca, aduh, mengerikan sekali. Kenapa? Diajak orang tuh saya berpikir dengan akal dan perasaannya. Nabi tidak mengajarkannya. Nah, yang Nabi ajarkan dan juga para Nabi terdahulu ajarkan, sembahlah Allah. Disuruh sembah. Ya anuhai nasubudullah. Wahai manusia, sembahlah Allah. Ya, wahai manusia, ente harus kenal dulu Allah tuh begini. Oh, sudah. Akhirnya oleh orang-orang yang cenderung kepada akal-akalan, terutama mereka yang belajar filsafat, itu mengenal apa, jangan kita dikatakan gak usah jangan ibadah dulu sebentar. Kita harus tahu dulu hakikat Allah. Allah itu ada enggak? Bayangkan. Allah itu ada enggak? Jangan ibadah dulu. Beda tidak dengan para nabi. Kalau nabi, sembahlah Allah. Tapi mereka jangan sembah dulu, nanti dulu. Kalau ngitung, kalau kita mulainya dari 1, 2, 3, 4, mereka tidak mau dari 1, nanti min dulu. Min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Baru. Lah kalau sampai dari min 5 ke min 1, selamat hidupnya. Kalau tidak, mati dulu atau misalkan atau tambah ngaco. Saya katakan tambah ngaco kenapa? Ini karena dibiarkan akal kita untuk liar berpikir seperti itu, akhirnya banyak yang terkena syubhat. Sekitar tahun 90-an. Saya masih ingat aja. Kurang lebih 90-an. Di kampus sekarang jadi UIN Gunung Jati di Bandung. UIN Bandung. Spanduk dibentangkan gede-gede. Selamat datang di kampus tak bertuhan. Bayangkan. Bukan omong kosong. Saya pernah menyaksikan sendiri, lihat sendiri. Subhanallah. Cepat-cepat dironcon. Sama anunya apa dari kalangan rektoratnya. Oh, ini hanya kreativitas mahasiswa saja. Kreativitas mahasiswa sampai seperti itunya. Kata mereka, ada lagi spanduknya yang lain. Kami tidak mau memiliki Tuhan yang takut dikritik. Ketika ada penelitian mahasiswa di UIN Kalijaga, Jogja. Yang Jumatan, anak-anaknya masih tetap di mes apa. Kenapa mereka nggak Jumatan? Lihat. Ini bedanya. Dengan mereka-mereka yang tidak ibadah. Kata mereka, ya gimana mau Jumatan? Saya sendiri masih belum yakin. Allah itu ada. Bayangkan. Mahasiswa. Yang orang tuanya jual sapi, jual ayam, jual bebek, jual sawo buat kuliahan anaknya. Agar anaknya bilang yang soleh, soleha, tidak taunya jadi anak kufur. Bayangkan. Dan itu terjadi ma'asyarul muslimin di Bandung. Tidak mau, tidak percaya. Selamat datang di kampus tidak bertuhan katanya. Ya subhanallah. Kenapa? Itu tadi. Mereka terlalu berdalam-dalam untuk mencari. Kita jangan sembah dulu Allah. Kita harus cari dulu ini. Benar tidak? Maka mereka senang dengan buku-buku yang kayak gitu. Filsafat tentang bagaimana. Repot. Nabi kita dan juga para anbiya terdahulu enggak repot-repot kayak gitu, cukup. Seruannya coba lihat Al-Quran. Semua para nabi, mulai dari Nabi Nuh, terus ke nabi-nabi yang ada. Sampai Nabi kita Muhammad SAW, seruannya satu. Wahai manusia, sembahlah Allah. Maka setelah kita meyakini, maka kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Siapa dirinya? Ini yang wajib kita ketahui. Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran. Kemudian melalui nabinya, Nabi pun memperkenalkan siapa Allah Rabb kita.
tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, semuanya lengkap. Maka urusan yang seperti ini, kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang wajib kita imani, yang dengannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Nah, dan berdoalah dengannya. Akan tetapi penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk dijadikan seremoni. Ya, dijadikan seremoni, bahkan dihafal-hafalkan. Boleh menghafal? Boleh saja karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi juga harus diyakini, diamalkan dengan cara-cara. Bukan proses pengamalannya seperti yang ada di dalam mujarobat. Nama Allah. Kalau kamu pengen dapat rezeki, maka ucapkan ya rojak 40 kali. Nanti di siang hari bukan seperti itu. Kita ya rojak itu ketika kita berdoa kepada Allah, ya rojak ya khairur razikin. Kita meyakini bahwa Allah adalah pemberi rezeki, sebaik-baik pemberi rezeki, dzul quwwatil matin. Kita mengetahui bahwa Allah itu adalah alim, ala kulli syai'in qadir. Ini yang harus kita pahami. Dari sifat-sifatnya pun begitu. Kita berdoa dengan sifat-sifat Allah Rabbul Alamin. Yang Allah sebutkan tentang namanya, tentang sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Sifat Allah. Maka terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita tidak kemudian mentakwilnya. Tidak mentahrifnya. Tidak mentaktilnya. Tidak mentasywihnya. Apa maksudnya? Kita tidak menyimpangkan. Kita tidak mentakwilnya. Sehingga ada orang yang tidak percaya bahwa Allah itu syadidul iqab. Bukan. Allah bukan al-ghadab. Allah tidak memiliki sifat murka. Berkasih sayang kepada makhluk. Berkehendak untuk menghukumnya. Seakan-akan Allah tidak identik dengan syadidul iqab, keras siksanya, adzabun alim. Tidak. Yang ada Ghafurur Rahim. Ingat, memang ada di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Bahkan dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah katanya. Saya tidak tahu Rabi'ah al-Adawiyah itu memang betul dari kalangan katakanlah ulama yang memiliki ilmu dan lain sebagainya, sebab ada orang yang katanya sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri saja itu ditolak ketika melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Saya pernah baca. Apa benar? Sufyan Ats-Tsauri, antum tahu? Kedudukannya di kalangan ahlul hadis itu sudah pada puncaknya. Dia dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Kalau orang sudah bicara dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis, menunjukkan beliau sudah pada tabaqat yang paling tinggi di dalam hadis. Ulama yang terpercaya. Kalau dikatakan tembok, gunung. Sehingga ketika ada hadisnya dari Sufyan Ats-Tsauri dengan hadis yang lain dibandingkan, oh ya siapa kamu, siapa Sufyan Ats-Tsauri, gitu. Karena kedudukan yang demikian. Beliau dikatakan Amirul Mukminin bil hadis. Beliau mulajamah kepada Imam Syu'bah bin Hajjaj itu 20 tahun lebih. 20 tahun. Bahkan Syu'bah itu dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Iya, guru murid ini luar biasa. Sampai ketika Syu'bah bin Hajjaj itu giginya sudah pada rontok karena sudah berumur, sepuh. Sehingga ketika yang namanya orang pada ompong itu kan pelok ngomongnya. Baca, nggak ngerti. Tidak ada yang bisa menyampaikan. Sebab dulu menyampaikan hadis itu diimla. Ya, diimla.
Qala haddatsana fulan, dimelakan hadis itu. Nah, ketika bacakan hadis ini, sudah jelas anunya, lafaz-lafaz itu. Siapa yang menjelaskan? Ini muridnya. Tahu yang dikatakan Syu'bah ini begini, tahu. Saking lamanya beliau mula jamaah kepada guru. Saking lamanya beliau mula jamaah kepada guru. Sampai dikatakan bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri, bin Sa'id Ats-Tsauri itu menghafal 800.000 hadis dengan sanadnya seperti menghafal surat Al-Fatihah. Lihat di terjemah-terjemah biografi beliau seperti itu. Jadi bukan orang sembarangan. Nah ini katanya ditolak oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Orang Rabi'ah Al-Adawiyah ini ngomongnya begini. Ya Allah, jika aku beribadah kepada Engkau karena aku takut dengan mengharapkan surgamu, ya Allah janganlah aku masukkan ke dalam surgamu. Dan jika aku beribadah kepada Engkau ini karena takut ke dalam nerakamu, ya Allah masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Waduh, ngeri sekali. Karena aku beribadah kepadamu semata-mata karena kecintaanku kepadamu. Mungkin orang akan di luar sana, hebat ya hebat. Bukan hebat, salah. Iya, salah. Loh kok salah? Salah. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita memohon kepada Allah agar takut di nerakanya. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa. Dok, ini ada orang yang baru muncul yang kemudian digadang-gadangkan sebagai aulia Allah, ngomongnya seperti itu. Kadangkala sering orang-orang yang kita husnudzon bahwa katakanlah beliau mungkin adalah orang yang solehah begitu. Sebagaimana kita husnudzon bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala orang soleh, ulama. Tapi sekelas seorang Gus sampai menyatakan beliau adalah Sultanul Aulia. Sultan Aulia. Rajanya para wali begitu. Dari mana? Itu saya viral. Seorang Gus titik-titik. Yang lagi ragu. Ya, beliau adalah Sultanul Aulia katanya. Sultanul Aulia. Beliaunya bukan tidak pernah mengaku diri sebagai wali. Iya. Murid-muridnya. Subhanallah. Ada 2 murid yang terkenal. Yang pernah saya sampaikan beberapa kali. Muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Maqdisi. Yang nulis kitab Umdatul Ahkam. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi dia yang menulis kitab Umdatul Ahkam, juga nulis kitab-kitab hadis yang lainnya. Alim, ahli hadis. Dia funnya, passionnya dalam hadis. Dan yang kedua muridnya itu Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali yang menulis kitab Al-Mughni. Dahsyat itu. Murid-muridnya adalah orang-orang yang jempolan. Bukan sebagaimana yang diizinkan sebagai para sultan aulia katanya. Tidak. Sampai-sampai kita mengerikan sekali. Berlebihannya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah tahu tentang Nabi kita Muhammad SAW walaupun dia belum lahir. Bayangkan, belum lahir sudah tahu Nabi. Saya telinganya belum ganti ketika ada orang yang ngomong seperti itu. Harus Anda ketahui katanya. Oh, kenapa sih? Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah tahu Nabi Muhammad, Nabi kita, padahal belum lahir. Ya subhanallah, tepuk jidat kita. Sampai ada yang seperti itu berlebihannya kepada beliau. Padahal tidak demikian. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak memiliki kelebihan-kelebihan seperti itu. Beliau seorang ulama, alim, murid-muridnya juga seorang alim. Tapi bisa seperti itu. Itu tadi, rentang waktu yang demikian lama, sampai orang tidak ngerti siapa beliau aslinya. Nah, sebagaimana rusaknya nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penulis kitab ini, di kalangan kaum muslimin agar manusia jauh dari situ. Inilah yang harus kita ketahui.
Jadi sisi ma'rifatullah, sisi pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang kita tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka belajar dan belajarlah tentang masalah tentang pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah di dalam memahaminya, alhamdulillah telah berlalu orang-orang sebelum kita yang menyimpang, yang tersesat disebabkan karena salah di dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum.